الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر cepat-cepat untuk segera menuju ke halaman Masjid As-Salam. Dan kepada para jamaah yang mungkin masih di rumah, masih ada waktu, karena insya Allah sholat Id kita mulai sekitar jam 6.20, karena kita masih menunggu jamaah yang lainnya. Jadi mohon bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil
akbar walillahil hamd. Mohon kepada para jamaah yang masih dalam perjalanan, mohon untuk segera menuju ke halaman Masjid As-Salam karena sebentar lagi sholat Id akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sambil menunggu jamaah yang lain, ini ada beberapa informasi atau pengumuman dari panitia kegiatan bulan Ramadan dan sekaligus dari Takmir Masjid As-Salam. Yang pertama yaitu informasi atau pengumuman tentang laporan keuangan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama yaitu pemasukan yang diperoleh dari infak donatur sejumlah Rp12.450.000. Kemudian ditambah dengan perolehan infak dari kota amal selama bulan Ramadan pada saat pelaksanaan sholat tarawih yaitu sejumlah Rp11.432.000, sehingga total penerimaan jumlahnya Rp23.882.000. Sedangkan untuk pengeluaran yang pertama diperuntukkan untuk transport para penceramah selama dalam 30 malam, yaitu selama malam bulan Ramadan sejumlah Rp11.850.000. Kemudian yang kedua dipakai untuk transport yaitu para imam yang mengimami sholat qiyamul lail sejumlah Rp1.575.000. Kemudian yang ketiga pengeluaran atau biaya operasional lainnya jumlahnya Rp7.370.500. Total pengeluaran Rp20.795.500, sehingga saldo kas yang ada pada panitia yaitu Rp3.086.500. Kemudian informasi yang kedua yaitu laporan perolehan dari zakat, infak dan sedekah pada tahun ini. Yang pertama, zakat fitrah yang berupa beras diperoleh sejumlah 1 ton 22,8 kilo. Kemudian zakat fitrah yang berupa uang sejumlah Rp2.745.000 dan seluruhnya sudah kami belanjakan, kami berikan beras sejumlah 258 kilo, sehingga total beras yang untuk zakat fitrah sejumlah 1.280,8 kilo. Kemudian perolehan dari zakat mal yaitu sejumlah Rp20 juta. Sedangkan dari infak atau sedekah Rp1.455.000. Kemudian dari fidyah Rp2.220.000. Total yang kami peroleh Rp23.675.000. Dari penerimaan tersebut di atas kemudian kami salurkan yang pertama dalam bentuk beras yaitu kepada sejumlah 297 yang berhak menerima A 3 kg, sehingga totalnya 897 kilo. Kemudian kami salurkan kepada Pondok Al-Munawwarah
80 kg. Kemudian yang ketiga disalurkan ke Panti Asuhan Mas Mansur 100 kg. Terus terakhir ke Panti Bareng Tenis 50 kg. Sehingga total daripada penerima ini penyaluran uang seluruh untuk fidyah seluruhnya sejumlah 2.220.000 seluruhnya sudah kami salurkan. Kemudian yang ketiga yaitu kami salurkan berupa uang kepada penerima beras sejumlah 297 orang atau keluarga A menerima Rp15.000 sehingga total Rp4.455.000 sehingga sisa atau saldo yang ada pada kami yaitu jumlahnya Rp17 juta. 17 juta rupiah. Demikian informasi yang berupa keuangan dan perolehan zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga yaitu informasi bahwa khotib pada sholat Idul Fitri tahun ini yaitu Ustaz Dr. Haji Abdul Majid Syam MA, sedangkan yang bertindak imam yaitu Ustaz Ihwandi SHI. Demikian informasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada para jamaah nanti dalam pengaturan soft agak merenggang sedikit ya. Jadi untuk as-salatu jami'an. Moga kita mulai dengan sholat. Mohon softnya berjarak mengikuti yang depannya nih. Berjarak sedikit, terus tolong luruskan kiri kanannya dilihat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah,
وعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم tuflihun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari besar, yaitu hari Idul Fitri, di mana kita kembali berbuka, yaitu hari Id Al-Fitr. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pandemi 19 sampai sekarang masih mewabah di negeri kita tercinta ini dan juga di seluruh belahan dunia ini. Kita telah masuk tahun yang kedua, artinya 2 kali puasa kita dan 2 kali lebaran kita merayakan dalam suasana kondisi pandemi 19. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu yang biasa sampai dengan flu yang amat berat, bahkan bisa mematikan kita. Penyebarannya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masif dan sistematik sehingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia ini, khususnya negeri kita tercinta Indonesia. Telah banyak orang yang terpapar hingga diisolasi, ada yang sampai meninggal dunia, bahkan juga berdampak terhadap tatanan perekonomian, hukum, politik, tata kelola pemerintahan, serta cara berinteraksi sosial dengan sesama saudara kita, juga termasuk berdampak kepada ibadah kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, COVID-19 adalah musibah terbesar di abad ini. Di balik musibah itu sudah barang tentu ada kandungan hikmah yang luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada musibahnya itu. Virus ini secara tiba-tiba menyentak seluruh batin umat manusia, mengharukan kemanusiaan kita dan menyadarkan kita bahwa virus ini mudah sekali menular dan mematikan. Sudah barang tentu jamaah sekalian, banyak pelajaran dengan adanya wabah ini. Salah satu yang utama dan terpenting, yaitu dalam rangka memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan memperbaiki juga hablum minannas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Tidak ada yang sia-sia. Tentu ada maksud dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa pandemik yang sampai hari ini belum juga ada tanda-tanda lenyap dari hadapan kita. Sebagai orang yang meyakini rukun iman, tentu wajib mempercayai adanya ketentuan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya mempercayai dan mencari tahu hikmah atas segala apa yang telah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan. Dan sambil merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha wa yu'tal hikmata faqat auta khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, sebagus-bagus rupa, sebaik-baik akal. Bagi orang yang berakal, wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi, yang tersembunyi di balik adanya segala sesuatu peristiwa. Ketika kita kaitkan dengan wabah COVID-19 ini, kefitrahan yang dengan Idul Fitri, maka akan terungkap setiap manusia harus kembali ke kefitrahannya, kefitrahan yang sesungguhnya. Momentum Idul Fitri ini, terutama di masa pandemik ini, virus 19 sebagai peringatan bagi umat Islam untuk kembali ke fitrahnya sebagai seorang hamba dan seorang khalifatullah di muka bumi ini, yang bertugas memakmurkan bumi ini. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan yang fitrah, yakni asalkan kejadian yang suci. Sebagaimana bunyi hadis Rasulullah yang mengatakan, An Abi Hurairah annahu kana yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Jamaah yang dimuliakan Allah, COVID-19 ini telah mengingatkan, telah menyentak dan melimbungkan pikiran dan kesadaran umat manusia di muka bumi ini. Bertambahnya orang miskin yang baru saja karena pemutusan hubungan kerja atau PHK, kebangkrutan bisnis yang sedang dijalani, tiba-tiba membengkak jumlahnya. Aktivitas berubah menjadi serba virtual, baik itu dalam dunia kerja, dalam dunia kongres maupun meeting, perkuliahan, sekolah, berdakwah, dan banyak aktivitas publik lainnya. Mengubah budaya dan kebiasaan yang sudah terbangun lama dalam kebudayaan manusia di muka bumi ini. Situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini menjadi bahan renungan yang mendalam, atau dalam bahasa agama kita bertafakkur, baik sebagai umat Islam dan sebagai warga negara tercinta ini. Pandemik ini harus menjadi momentum untuk peningkatan kualitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan anugerah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjemput keselamatan, baik
di dunia maupun nanti di akhirat. Apabila muaranya adalah takwa dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang telah kita lunasi itu, maka hari raya Idul Fitri ini dan hari-hari berikutnya idealnya sejalan dan bersenyawa sebagai sikap hidup seorang muslim untuk melawan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, yaitu dengan cara memberantas kemiskinan melalui amal berbentuk zakat, berbentuk infak, berbentuk sedekah. Kita harus melawan perilaku korupsi dan membasmi ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kita semua harus sadar bahwa bangsa ini sedang tertimpa masalah yang sangat-sangat serius. Bukan hanya masyarakat yang kewalahan, pemerintah, para pimpinan, baik pimpinan formal maupun non formal, ternyata terdampak. Mereka menjadi nampak gagap dan melakukan penanganan virus ini dari hari ke hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rangkaian amaliyah Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi pandemik yang masih berlangsung, ternyata virus yang mematikan ini belum membuat sadar dan insaf dari sebagian orang untuk mengekang hawa nafsunya. Mereka masih menonjolkan nafsu untuk saling silang dalam hal berpendapat dan saling menyalahkan. Dan lebih-lebih jamaah sekalian, perilaku korup dan melanggar protokol kesehatan. Sadar atau tidak bahwa perilaku-perilaku tersebut dalam situasi dan kondisi negeri yang sedang dilanda wabah yang mengerikan ini dan mematikan ini merupakan perilaku-perilaku di luar batas. Jika dipandang dengan lensa spiritualitas, maka hakikatnya pagebluk COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Prahara virus 19 ini menyadarkan kita bahwa di atas kekuasaan manusia yang paling berkuasa masih ada yang maha kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Malapetaka 19 ini membuktikan bahwa tidak ada manusia yang termasuk manusia dan negara yang dianggap paling berkuasa sekalipun di dunia ini yang mampu menanggulangi wabah penyakit menular yang merajalela ke seluruh pelosok planet ini. Tidak ada negara dan penguasa mampu secara mandiri menghadapi wabah 19 ini dengan ukuran ragawi yang sangat-sangat kecil, tetapi memiliki daya binasa yang sangat dahsyat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menyadari betapa nihil kemampuan diri kita sendiri yang dijamin mustahil mampu menghadapi itu, apalagi menanggulangi wabah virus 19 ini, maka tidak wajar jika kita angkuh atau sombong dengan harta, dengan pangkat, dengan tahta yang kita miliki. Sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk berani takabur, adigang, adigung, adiguno. Setiap saat diri kita bisa saja tertular virus ini, maka harus menyadarkan kita untuk senantiasa mawas diri, menyadarkan kita untuk lebih berupaya menaklukkan bukan orang lain, namun diri kita sendiri, yaitu dengan cara jihadun nafs. Coba kita perhatikan hadis Rasulullah SAW yang artinya, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah
Jihad paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu sendiri karena Allah. Demikian hadis diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan Sahih Ibnu Hibban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meningkatkan kualitas ibadah dan dekat kepada Allah atau takarrub kepada Allah di bulan Ramadan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Ketika seorang hamba merasa hatinya sedang merasa kesulitan, kegundahan, sedang tertimpa musibah berupa sakit atau bencana, atau apa saja yang menyesakkan hati kita, ternyata di bulan Ramadan itu menjadi nikmat. Maka sudah sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah, merayu-rayu, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan dengan senantiasa memperbanyak doa dan berzikir. Allah pasti mendengar munajat kita. Dia akan melihat bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang senantiasa menyembah dan mengingatnya setiap saat. Dalam masa pandemik, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjaga kebersihan diri kita masing-masing, kefitrahan diri kita masing-masing, dan lingkungan yang sangat diperlukan. Meskipun sudah berakhir masa pandemik misalnya nanti, kita dilatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini. Virus ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menuntut kita untuk lebih sering mencuci tangan, menggunakan air bersih dan air yang mengalir. Juga kita tak lupa untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga kesterilannya. Jauh sebelum pemerintah menganjurkan cuci tangan, syariat Islam sudah memerintahkan untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Islam telah mengajarkan kita untuk bersuci melalui ibadah taharah dengan cara berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat, sebelum tidur, maupun menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Idul Fitri mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan ini. Bukankah berwudu bertujuan untuk mensucikan diri dan jiwa? Manfaat yang sangat besar lagi bagi kesehatan ini sebagai alat pelindung diri seperti masker untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam-macam penyakit itu. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif, tindakan pencegahan yang efektif untuk menangkal berbagai virus, berbagai kuman, berbagai bakteri yang membahayakan tubuh kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa dampak langsung COVID-19 ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk membiayai hidup sehari-hari. Bagi orang-orang yang mampu, sudah seharusnya dan menjadi kesempatan untuk memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada sesama kita. Momentum Idul Fitri adalah merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ditutupnya beberapa lapangan pekerjaan akibat adanya virus ini membuat sebagian masyarakat, terutama buruh, pedagang, semuanya itu menjadi resah. Secara otomatis tentu banyak orang resah dan panik akan kelanjutan hidupnya nanti dengan pandemi ini. Maka sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam, khususnya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meringankan
beban mereka dengan berinfak, bersedekah, bahkan dengan apapun kepada mereka yang terkena dampak virus ini, baik langsung maupun tidak langsung. Karena apa jemaah sekalian? Karena Islam telah mengajarkan bagaimana meringkankan tangan untuk membantu fakir miskin dan masyarakat yang lain. Rasa empati kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang paling kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, menumbuhkan rasa bersyukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan yang lapang dan berkecukupan. Tetapi dalam keadaan susah kita pun harus senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan merasa cukup atas segala nikmat Allah sudah tertanam di hati kita, yaitu dengan selalu melihat ke bawah, selalu menunduk ke bawah, dan melihat kepada orang-orang yang lebih susah daripada kita ini. Menyalurkan sebagian rezeki yang kita miliki di saat Idul Fitri dengan kondisi yang seperti ini, bertujuan agar silaturahmi semakin kuat. Karena silaturahmi memiliki keutamaan dan banyak manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Mengingat kita adalah makhluk sosial, maka menjaga silaturahmi menjadi penting dalam kondisi seperti ini. Makna Idul Fitri tidak berkurang secara substansial, meski masyarakat Indonesia tak bisa menjalankan tradisi silaturahmi dan mudik. Kita tidak bisa melakukan itu karena ada bahaya di sekeliling kita. Oleh karena itu mungkin kita tidak mudik, namun kita bersilaturahmi lewat virtual. Kita masih dapat tetap terhubung satu sama lain dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi sosial media. Makna tidak berubah, cuma kesemarakan atau bahasa agamanya, syiarnya saja itu agak redup. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW juga menjelaskan yang dimaksud silaturahmi itu. Kata Rasul, silaturahmi bukanlah yang paling membalas kebaikan, tetapi orang-orang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Ya, ini HR Bukhari Muslim. Meskipun demikian, jika masih ingin menjalin silaturahmi secara langsung, menjaga diri tidak melakukan kontak langsung, dan senantiasa menjaga jarak, hal bukan berarti memutuskan silaturahmi. Dengan adanya virus ini, kita dilarang untuk melakukan kontak fisik, baik itu salaman dan lain-lainnya. Bahkan pemerintah kita dan pemerintah di seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim, itu menganjurkan supaya menjaga jarak 1 meter. Semoga momentum Idul Fitri yang masih dalam suasana pandemik ini bisa kita manfaatkan dengan baik, dengan mempersiapkan secara lahir maupun batin untuk beribadah 11 bulan yang akan datang, memupuk silaturahmi dan menjaga jangan sampai lupa. Apa yang harus dijaga?
kesehatan kita, dan juga kita harus berdoa semoga segala dosa-dosa kita diampuni dan segala kesalahan-kesalahan kita dimaafkan. Dengan begitu berbahagialah bersama keluarga karena sudah suci lahir dan batin. Sebagai akhir dari tujuan puasa Ramadan adalah takwa yang sesungguhnya, meningkatkan kapasitas diri yang telah dibina selama bulan Ramadan ini. Pasca Idul Fitri hari ini, seharusnya ritmenya sama dengan bulan Ramadan kemarin, bahkan lebih meningkat. Itu harus kita persiapkan sebagai bekal kita kelak jika sewaktu-waktu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus bawa bekal iman, ilmu, dan amal soleh yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu bersemangatlah untuk mengamalkannya di bulan-bulan berikutnya. Demikian uraian hikmah yang dapat diambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita, dan kelak kalau dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita ini mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Birahmatika ya Allah nastaghis nastaghis. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Mohon maaf. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari pertama kamu ranjang. Gini. Ada bawaan aja. Minggu besok. Minggu besok ya. Terus pada online. Apa sih? Online. Jangan lihat ya. Belakang.